Hello everybody and welcome. Di episode ini gue akan ngobrol sesuatu yang cukup sensitif, yaitu adalah masalah bajak-membajak. Sulitnya menuju 100% original. Check this out. Ada alasannya gue tidak pernah menghakimi ataupun ngejudge orang yang menggunakan bajakan ya. Nggak usah jauh-jauh lah dari circle gue sendiri ya. Banyak dari circle gue ya, itu orang yang memulai karirnya dengan menggunakan bajakan. Tetapi memang setelah menjadi profesional, ada uangnya tentu saja bisa beli dong yang original. Pakai yang original dong ya kan. Itulah salah satunya alasan kenapa gue nggak pernah menghakimi orang yang pakai bajakan ya. Itu salah satunya. Kemudian masalah menjadi 100% original itu kenapa sih sangat sulit? Sulit sekali ya. Karena begini, secara sadar atau tidak ya, sebagian besar, nih gue bisa bilang sebagian besar ya, hampir 100% bahkan kalau bisa dibilang ya, anggaplah 95% ya. Dari kita semua ini ya, tidak luput dari yang namanya pembajakan, melakukan hal ilegal ya. Gak usah jauh-jauh, misalkan ya, ngedownload YouTube. Ngedownload video YouTube itu sebenarnya nggak boleh ya. Kalau memang diperbolehkan, YouTube pun akan ngasih tombol downloadnya sendiri ya. Secara legal, YouTube itu hanya membolehkan kita mendownloadnya di apps yang diberikan ya. Sama juga seperti Netflix. Netflix dan YouTube tuh sama. Kalau kalian mendownload menggunakan third party di Netflix ataupun YouTube, itu adalah hal ilegal. Nah, dalam beberapa pendapat yang gua telusuri ya, menurut pakar hukum online, melakukan download menggunakan third party di YouTube itu bisa dibilang ya, maybe legal, but immoral. Ya, ngerti nggak? Karena yang namanya YouTube ya, itu platform video gratis tetapi dia ad based ya. Platform video yang ditopang oleh penyedia iklan. Kalau misalkan video itu di-download, tentu saja nggak ke-download sama iklannya dong. Dan juga tentu saja metrik untuk penampilan iklan nggak kebaca juga dong, ya kan? Artinya yang disakiti di sini siapa? Ya, dari YouTube sendiri dan konten kreator pastinya. Kalau misalkan download di YouTube itu secara legal ya, secara legalnya menggunakan third party pun itu harus ada express dari si konten kreatornya. Pernyataan dari konten kreatornya, kayak misalkan gue nih ya, gue membolehkan lu semua download video gue untuk dipelajari ya, boleh. Sebarkan ke teman-teman kalian juga nggak ada masalah. Artinya kalau misalkan kalian download di channel gue buat belajar ataupun kalian sharing ke teman kalian ya, selama itu tidak di-re-upload, tentu saja itu melanggar aturan YouTube juga, itu boleh banget ya, nggak ada masalah. Tidak tampil iklan pun nggak ada masalah gue. Yang penting apa yang kalian pelajari yang menurut kalian bermanfaat, itu boleh kalian share. Nah, itu baru dari YouTube ya. Kalau misalkan kita ngomong software nih ya, misalkan Windows kalian ori, oke, bagus Windows kalian ori, oke. Software kalian ori, misalkan Adobe ya, Adobe kalian ori, wih oke, bagus Adobe kalian ori, ya kan? Setelah dua itu ori, apakah kalian merasa sudah terbebas dari semua ini? Ya nggak juga. Preset itu sangat rawan dari pembajakan. Kayak misalkan gini ya, nggak usah jauh-jauh deh. Cungda ya, preset dari Cungda. Cungda tuh sampai komplain di grup, man. Komplain orangnya gitu loh, di grup sebelah, tapi bukan di grup Adobe Premiere ya. Itu karena presetnya tuh banyak disebarin dari orang-orang Indo ya, disebarin secara gratis. Memang preset Cungda itu awalnya gratis ya, tetapi yang sekarang kan bayar gitu loh. Kan yang salah siapa jadinya? Ya salah yang nggak download dari dulu. Nah, kalaupun masih gratis ya, ketika kalian melakukan distribusi ulang, redistribute ya, misalkan kalian bikin blog nih, kumpulan preset Cungda ya, walaupun di official website-nya ada ya, kalian melakukan redistribusi, bikin WordPress atau Blogspot gitu, kumpulan preset Cungda ya, download gratis. Itu juga pembajakan bro, walaupun itu gratis gitu loh. Walaupun preset itu gratis, itu pembajakan kayak gitu. Dari situ aja kita sudah tahu gitu loh, bahwa yang namanya pembajakan itu sulit sekali dihindari. Sadar atau enggak, kita sangat sulit dihindari ya. YouTube Premium ya kan, kalau kita mau denger musik di YouTube ya, tanpa iklan dan sebagainya macam, itu kan kita streamingnya harusnya lewat YouTube Premium gitu loh. Nah, kalau orang kan ya udah YouTube MP3 aja, ya itu udah download ya kan, dari third party apps, convert MP3, tidak melalui YouTube Premium. Nah, itu juga tindakan ilegal dan pembajakan, bro. Gak usah jauh-jauh ya. Sekarang kita kan bahas font misalkan ya. Kita download font di Dafont misalkan ya. Kemudian font itu misalkan pun ya, dia free commercial use. Oke.
Dia free commercial use. Kalian desain menggunakan font tersebut. Kemudian file fontnya itu kalian masukkan ke USB, oke? Kalian bawa ke percetakan, ini mas, saya mau nyetak, file fontnya tinggal diinstal aja. Itu juga pembajakan, bro. Pembajakan itu. Yang boleh kalian lakukan itu hanyalah memberikan link download, ya. Link download dari website officialnya. Kalau misalkan si pembuat fontnya ngasih official websitenya dari DaFont atau 1001 Font ataupun Font Foundry, ya itu kalian tinggal cantumin linknya aja biar orangnya langsung download di website official dari pembuat font tersebut. Even itu font freeware, ya. Makanya kalau kita download font pun ada EULA-nya, ada term use-nya, ya, dibaca walaupun panjang, gue pun baca satu-satu, ya. Font ini boleh digunakan komersial, font ini boleh juga digunakan untuk personal use, tetapi font ini tidak boleh diganti namanya, ya, karena namanya itu sudah dipaten, sudah di copyright, dan kemudian font ini tidak boleh didistribusikan ulang, ya. Ketika kalian ingin melakukan cetak, tentu saja kalian harus memberikan link kepada percetakan tersebut, ya. Jadi kasih notepad aja isinya link. Jadi kalaupun misalkan teman kalian datang ke rumah, wih, bagus nih fontnya, bagi dong. Nah itu udah pembajakan. Itu udah pembajakan, bro. Kayak gini ya, sekarang kita ngobrol soal musik ya, barang yang dicetak. Oke, misalkan ini CD musik ya, misalkan. Nggak bawa nih contohnya. Ya udah, ini misalkan CD musik ya. CD musik ini gua beli di Distara. Oke. Punya gua dong, ya kan? Kemudian gua melakukan ripping. Oke. Gua nge-rip menggunakan Windows Media Player misalkan ya. Gua jadiin dia file MP3 buat gua dengerin sendiri. Kayak gitu. Ya boleh. Kalau untuk personal use, ripping tuh boleh untuk personal use. Tetapi kalau misalkan, wih, bagus nih lagunya, copy dong. Nah, itu udah bajakan, bro. Bajakan, kayak gitu loh. Jadi kalau ngobrol soal bajak-membajak, original nggak original, legal ilegal, itu sangat sulit. Jamin deh, bahkan gue sendiri yang udah bertahun-tahun berusaha untuk 100% original dan legal, itu masih ada yang luput gitu loh. Masih ada yang luput. Beberapa waktu lalu pun gue sampai hapus semua font gue, ya kan? Gue download ulang, akhirnya gue melakukan rebranding ulang di logo kotak visual di belakang ini. Ya, ternyata ada salah satu typeface yang gue gunakan itu ternyata tidak boleh untuk komersial ya. Padahal gue ingin daftarin untuk branding kayak gitu. Ya akhirnya gue desain ulang. Tapi untuk masalah font nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Seperti yang gue bilang tadi ya, barang gratis itu pun kalau tidak sesuai dengan syarat distribusinya itu adalah tindakan pembajakan ya. Contoh. Gue dulu nulis buku, oke? Gue buat itu gratis, free ya, buat orang yang ingin belajar bikin liquid ya. Dan tentu saja itu bahasa Indonesia dong. Gue bikin itu gratis ya. Gue nggak habisin waktunya berbulan-bulan dan dana desainnya bisa dibilang di atas 10 juta. Ya, di atas 10 juta rupiah kalau misalkan diduitin gitu loh. Dan itu gue kasih free, gratis ya. Dan gue kasih itu link di Google Drive. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ternyata ada beberapa orang yang ngedownload itu, kemudian dia upload di websitenya dia, ya. Buku gue diupload di websitenya dia. Websitenya itu ada iklannya. Dan kalau lu mau download PDF gue, lu harus ngelewatin banyak iklan dulu dan masukin kode. Yang mana itu adalah referral buat dia dapetin duit. Padahal gue pribadi bro, gue pribadi si penulisnya tidak mendapatkan uang 1 rupiah pun. Gue pribadi bikin buku itu ikhlas supaya kalian bisa belajar bikin liquid. Karena ilmu ini adalah bukan ilmu yang mainstream di Indonesia. Gue pingin ilmu ini tidak mati di gue. Harus nyebar, harus preserve, harus ada. Supaya suatu saat nanti ketika misalkan pun kita lihat di negara lain vape jadi ilegal, ya, misalkan di sini ilegal, lu tetap bisa bikin liquid. Supaya apa? Lu tetap bisa nge-vape karena vape itu adalah hak lu. Lu nge-vape itu adalah hak lu, ya. Tidak boleh pemerintah itu ngelarang lu nge-vape kalau itu tidak berbahaya, ya, tidak terbukti berbahaya. Makanya gue pribadi juga, wah, asem. Gue bikin ini gratis, gue ngeluarin duit, ya. Tapi orang lain kok berani gitu ngasilin uang dari yang gue bikin gratis, free for all gitu loh. Ajaib emang. Gak usah jauh-jauh ya, bahkan untuk sekelas yang besar ya, radio, oke? Gue kasih tahu nih, busuknya radio ya. Ini teman gue juga ada salah satu yang kerja di radio, ya BTW. Di radio itu
musik yang di setel itu rata-rata nggak ori, ya. Walaupun mereka ada franchise gitu loh. Walaupun mereka ada franchise, mereka punya perpustakaan ya, library musik yang banyak original. Tetapi ketika ada orang request dan lagunya itu nggak ada, yang di-download lewat YouTube MP3, bro. Jadi walaupun kalian pikir, oh ini karena menghasilkan uang banyak, radio pasti legal semua, ya kan? Ya nggak mesti. Kalian nggak tahu aja gitu loh. Nggak tahu aja dibaliknya kayak gimana. Makanya gini, gue sangat menyarankan kepada kalian menggunakan software original, ya. Kemudian assets pun original, artinya assets itu ya preset, visual effect, sound effect, kemudian font, kemudian motion graphic, dan lain sebagainya. Itu original juga. Kalian download di website officialnya. Kalau di grup pun makanya gue bilang gini, gue tidak larang lu pakai software bajakan. Enggak. Tetapi gue pengen ngerevolusi mentalnya, ya, member-member ini. Intinya gini, berusahalah menggunakan original, ya. Walaupun hal ilegal itu inevitable, ya, tidak bisa dihindari. Secara sadar ataupun nggak sadar. Kayak ngopi phone, kayak tadi, ya kan? Kemudian download video di YouTube dan lain sebagainya, itu kan banyak orang nggak tahu, padahal itu adalah hal ilegal. Makanya dari situ gue cuman mengarahkan circle gue, teman-teman gue, member di Adobe Premiere semua untuk menggunakan original. Cuman mengarahkan doang, ya. Gue tidak pernah menghakimi, ya. Gue tidak pernah bilang, oh neraka buat kamu, gitu. Enggak, ya. Karena ya gue sendiri yakin gitu loh. Walaupun lu pakai OS gratis, ya, lu pakai Linux gitu. Kemudian lu pakai software edit yang gratis gitu. Wah, lu udah merasa suci, ya kan? Padahal, yang lu olah itu banyak yang ilegal, ya kan? Ketika kita download gambar aja nih, download gambar di Google, ya kan? Di Google sendiri itu pun pernah kena masalah sama Flickr gara-gara ada tombol downloadnya, ya. Padahal harusnya nggak boleh ketika kita browsing suatu gambar, kita download di Google itu nggak boleh. Nah, makanya Google sendiri menghilangkan tombol downloadnya, walaupun di browser kita bisa klik kanan Save Image As, ya, masih bisa. Kemudian Google sendiri juga memberikan kita tools untuk pencarian, ya. Toolsnya itu isinya kita bisa menentukan resolusi, ya. Kemudian yang di bagian paling kanan itu adalah hak penggunaan. Tidak semua gambar yang kalian download di Google itu legal, ya. Tidak semua gambar yang ada di internet itu bisa kalian gunakan. Ya intinya di video ini gue pengen nyampein ke kalian bahwa menuju 100% original itu sulit, ya. Sulit sekali, ya. Tetapi gue juga berharap kalian berusaha untuk menjadi 100% original, ya. Intinya tuh ada usahanya gitu loh. Dan juga di channel ini nantinya gue akan memberikan kalian beberapa konten tentang software-software alternatif yang kalian bisa gunakan untuk keperluan produksi, ya, baik itu editing, video, foto, dan lain sebagainya. Oke, see you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.